Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang warahmatullahi sayyidil habib Fadil Da'ilullah Syekhna al-Habib Attas bin Muhammad bin Sani al-Habib Mata'anallah wa liyakum betul hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan panjang umur, sehat dan afiat dan keberkahan dunia sampai akhirat, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, diberikan pandangan untuk kita semua dari beliau sampai pidato beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita baca risalah Jamiah, hari ini dimulai dengan pembacaan hadis insyaallah dan dibuka oleh Habib Nabi Rahman Al-Hashim pada ditafadhal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukur ahibba rahimakumullah, yang sangat kita hormati dan sangat kita banggakan orang tua kita yang datang malam ini dari tempat yang suci dan mulia. Guru kita bersama Habibana Mahbub Al-Habib Attas bin Muhammad bin Salim bin Habib, atalallahu umrah fi siha wal lutf afiyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, senantiasa datang kepada kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Mahsin bin Idrus Al-Hamid, mata'anallah bituli hayati fi darin amin. Juga kepada guru kita Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya maupun habaib dan guru lainnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau-beliau ini Allah berikan rahmat kepada kita malam ini, dijadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca hadis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah
mendapat kebaikan, maka ia akan diuji. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin hadirat rahimahumullah, hadis ini adalah hadis yang keempat dari rangkuman hadis Qutuful Falihin min Riyadhus Shalihin yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Yaitu hadis yang berbicara tentang masalah kesabaran atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar senantiasa selalu dia dikasih pahala sama Allah sampai dia meninggal dunia. Hadis ini kita lihat bersama man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi khairan, kepada hamba-Nya yang beriman diberikan kebaikan. Siapa saja yang hamba-Nya ingin dikasih pahala oleh Allah kebaikan, yusibhu minhu, orang itu akan ditimpakan musibah oleh Allah. Ini salah satu tanda cintanya Allah kepada hambanya yang beriman. Hidupnya di dunia ini selalu ada ujian dan cobaan. Betul. Semakin hebat ujian seorang muslim, semakin hebat musibah yang tertimpa kepadanya, maka kedudukannya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang disebut mendapatkan musibah, dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah enak orang yang mendapatkan musibah? Apakah enak meninggal oleh orang yang dicintai? Apakah enak terkena ujian dan cobaan? Semuanya tidak, betul. Tidak ada orang yang merasa nyaman ketika ditimpa musibah. Tapi mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kalimat yuridillahu bihi, Allah akan memberikan kebaikan. Subhanallah. Kebaikan apa saja kata ulama ada 3. Yang pertama, orang yang terkena musibah, terkena ujian cobaan di dalam kehidupannya, dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ujian, semakin bersih dia dari dosa. Amin. Yang kedua, orang yang terkena ujian cobaan biasanya akan selalu ingat kepada Allah. Biasa melalui manusia, kalau sudah susah ingat kepada Allah, kalau sudah kena ujian ingat kepada Allah. Al-ruju' ila Allah. Gara-gara ujian dia menjadi orang yang rajin sholat. Gara-gara ada ujian dia menjadi tahajud. Gara-gara kena ujian cobaan dia selalu baca Al-Quran, selalu beramal saleh berkat ujian dari Allah. Yang ketiga, orang yang terkena ujian diberikan kebaikan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang menimpa badan seseorang, dikasih sakit, kulitnya, badannya dikasih penyakit, hatinya dikasih kesumpekan, pikirannya dikasih bingung. Ada lagi ujian yang menimpa soal keuangan, menimpa soal hartanya, duitnya hilang, hartanya hilang. Ada lagi ujian diambil oleh Allah orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru kita, pasangan hidup kita, saudara kita, putra atau putri kita dicabut oleh Allah. Ini semua ujian, betul. Di balik ujian itu, saudara, kalau kita sabar menerima dengan lapang jiwa, Allah kasih 3 hadiah. Yang pertama, dosa kita dibersihkan sama Allah. Yang kedua, diangkat derajat kita oleh Allah. Yang ketiga, kita akan selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tidak pernah lepas dari manusia. Selagi orang hidup, maka tidak lepas ujian. Kalau sudah meninggal, baru selesai. Betul. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sungguh aku akan uji siapapun orangnya dengan 5 perkara. Yang pertama, rasa takut. Takut meninggal, takut miskin, takut sakit. Wal ju', kelaparan.
wa nafsin minal amwali, kekurangan hartanya, jatuh miskin dia takut. Wa nafsin minal amwali wal anfusi wa thamarat, takut mati, takut hilang makanan, buah-buahannya. Wa basyyiris sabirin, tapi kata Allah, maka kabar gembira bagi orang yang sabar. Dia nggak punya makanan, dia sudah berusaha, ada yang meninggal keluarganya, semua ujian itu dia sabar, kata Allah, wa basyyiris sabirin. Saudara, tidak semua orang yang miskin hina di hadapan Allah, betul? Tidak semua orang yang tidak ada bintang di pundaknya dia hina di hadapan Allah. Sebagaimana tidak semua orang yang kaya raya, yang berkedudukan di dunia ini di mata masyarakat, dia agung, dia terhormat, nanti di hari kiamat dia mulia, belum. Kita lihat, kita dengar, kita membaca sejarah. Bukankah Nabi miskin? Betul. Bukankah Nabi kelaparan? Bukankah Nabi setiap hari diuji sama Allah? Bukankah Nabi diracun sama orang? Sampai dalam riwayat ketika Nabi meninggal dunia mendapat 2 gelar. Yang pertama karena seorang Nabi, yang kedua karena syahadah, mati syahid gara-gara diracun oleh seorang wanita waktu perang Khaybar. Ada daging dikasih racun, dimakan sama Rasul, dimakan juga oleh sahabatnya Bara bin Bishr, sahabatnya langsung meninggal dunia. Mukjizat Rasul, Rasul masih hidup tapi menahan rasa sakit sampai meninggal dunia. Apakah Rasul tidak sholat? Apakah Rasul tidak bersedekah? Apakah Rasul tidak mengaji? Apakah Rasul tidak tahajud? Apakah Rasul jahat kepada tetangganya? Semuanya akhlaknya Rasulullah sempurna, betul. Tapi lihat ujiannya. Makanya ujian itu tidak menjadi tolak ukur hamba itu baik atau tidak baik. Kalau hamba itu beriman pada Allah, namanya musibah, bala musibah. Kalau dia orang kafir, namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin musibahnya selesai ketika meninggal dunia. Orang kafir azabnya tidak berhenti sampai ke lubang kubur, sampai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bebas dari ujian. Sehebat apapun ilmu seseorang, sehebat apapun ibadah seseorang, sampai Rasul pun diuji oleh Allah. Betul. Asyadun nasi balaan al-anbiya, kata Nabi, ujian yang paling besar dikasih oleh Allah kepada hambanya, ya para nabi, kata Rasul. Para anbiya, para mursalin, apalagi ulul azmi minar rasul. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lepas. Beliau selalu berkata, ujian selesainya kalau meninggal dunia. Jadi jangan sampai gara-gara kita kena ujian enggak sholat, ada musibah kita enggak ngaji, kita tinggalkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat Imam Anas bin Malik, qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala yatamashshahu min al-qalbi, qalat Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika Nabi sakit mau meninggal dunia, kalau bahasa kita sedang sakaratul maut, Sayyidatuna Fatimah berteriak, wa karba abata, duhai celaka ayahku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bersabda sebelum meninggal, laisa ala abika karbun ba'dal yaumi ya Fatimah. Ini hari terakhir abahmu menderita, wahai Fatimah. Sesudah abahmu meninggal, sudah tidak ada lagi penderitaan, sudah tidak ada lagi ujian, sudah tidak ada lagi cobaan. Ini hari terakhir ayahmu diuji oleh Allah mendapatkan penderitaan di dunia. Falamma mata, tidak lama kemudian Rasul meninggal. Faqalat Fatimah, ya abata ajaba rabban da'a, duhai ayahku yang telah menjawab panggilan Allah. Ya abata jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahku, surga firdaus sudah menunggu anda, wahai ayah. Ya abata ila Jibril nan'a, falamma dufina, setelah Rasul dikubur, Sayyidatuna Fatimah menangis ketika melihat sahabat mengubur Rasulullah, sambil berkata, atabat anfusukum an yahutu Rasulullah SAW at-turaba, Allahu Akbar. Wahai sahabat, begitu beraninya kalian, kok tega, kok bisa hati kalian menyaksikan Rasul dikubur? Saking pedihnya penderitaan ketika Rasul meninggal dunia.
Saudara, apakah ada musibah yang lebih aman setelah wafatnya Rasulullah? Tidak. Karena itu puncak keimanan kita untuk mencintai manusia melebihi ayah dan ibu kita, yaitu Rasulullah. Sallu ala Rasulullah. Jadi ujian ini pasti menimpa siapapun orangnya, bahkan Rasulullah. Betul. Makanya kita dianjurkan sabar. Kenapa harus sabar? Karena orang yang sabar menerima ujian, dia mendapat 3 hadiah: diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika mereka itu orang-orang yang mendapatkan ridwan radhiyallahu anhum wa rahmatun, dan mereka orang yang ridha dan rahmat dari Allah. Ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan. Siapa yang kalau kena musibah langsung berkata, kami ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena penyakit, kena musibah apapun, inna lillahi, kami ini milik Allah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya. Siapapun pasti kena musibah, ujian. Mau dia rajin ibadah, mau tidak, pasti kena ujian. Tapi orang yang kuat ibadahnya, imannya tebal, ujian menjadi jembatan penghubung untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Atha bin Rabah, qala li Ibnu Abbas, telah berkata kepada saya Imam Ibnu Abbas, ya Atha, wahai Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah. Kamu mau nggak saya kasih lihat, ku pertunjukkan kepada kamu ada perempuan kata Nabi dia ahli surga. Fakultu bala, tentu, yang mana orangnya? Hadi imra'atun sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asri'u wa atakasyaf ya Rasul. Ada perempuan yang berkulit hitam, dia dulu pernah datang kepada Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, saya punya penyakit sering ayam, suka pingsan, terbukalah aurat saya tidak sadar. Faqalat Allah Ta'ala li, tolong doain saya ya Rasulullah supaya saya sabar, saya sembuh. Maka faqala Rasulullah SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau ente mau sabar atas penyakit ini, tempat ente surga Allah. Kalau ente mati, meninggal, surga langsung. Wa in syi'ti adbuki. Tapi kalau ente mau ana doain. Apa jawaban perempuan itu dengan keutamaan sabar? Faqala asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya sabar aja deh. Enggak apa-apa saya sakit, yang penting doain supaya saya jadi orang sabar. Karena orang sabar pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum indallahi bighairi hisab. Orang sabar pahalanya enggak ada matematikanya, enggak ada hitungannya. Tapi tolong ya Rasul, doain saya ana atakasyaf pada alaha rawahu Bukhari Muslim. Tapi doain saya Rasul, kalau saya jatuh pingsan supaya aurat saya tidak terbuka. Akhirnya Nabi doa. Saudara, kembali ke masalah ujian. Tidak ada manusia siapapun saktinya dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian ada fadilah. Yang kedua, karena kita ini lemah, selalu berkeluh kesah, betul. Hobinya ngeluh, hobinya curhat. Kalau curhat sama Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita nggak asik curhat sama Allah, asiknya curhat kepada manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah hobinya berkeluh kesah dan pelit. Idza massahu syarru jazuma wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dia lagi susah dia merintih, berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan kebaikan dia pelit, punya harta dia pelit. Yang selamat cuma satu, illa musolli, kecuali orang yang rajin sholat. Makanya kata Allah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Makanya kita disuruh sama Allah dua caranya kalau pengen jadi orang sabar. Rajin sholat, sabar kita bakal sempurna. Amin. Tapi sulit kecuali orang yang sholatnya khusyuk.
Mudah-mudahan kita jadi orang yang rajin sholat dan sholatnya khusyuk. Jadi jawaban bisa sabar, rajin sholat. Makanya Nabi kalau lagi sumpah haraba ila sholat, Nabi langsung ambil air wudu sholat. Sehingga Rasul berkata apa dalam hadisnya? Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kesenangan saya itu bukan tamasya, bukan jalan-jalan, kegembiraan hati sanubari saya sholat. Kalau sudah sholat, tenang hati saya. Mudah-mudahan kita semua juga orang sabar. Dijauhkan malapetaka, dikasih musibah yang kita mampu menghadapinya, tidak dikasih ujian-ujian yang berat. Amin. Dan semakin ujian itu bertambah, kita semakin dekat kepada Allah, hingga pada akhirnya semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syaikhul muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum darain. Amin. Wa radhiyallahu ankum. Qala al-imam أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة في قوله وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم والصبر على البلاء من الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقد المال وتسلط الناس والصبر على الطاعة والصبر على المعاصي والثقة بالرزق من الله وحب الدنيا وعداوة النفس والشيطان ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين ورضا عن الله والتوكل عليه وغير ذلك من الواجبات القلبية المرجية. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, ad-da'i ila Allah, Syekhna al-Fadil مربي الروح الحبيب الحبيب عطاس بن محمد بن سالم بن حبيب متعنا الله وإياكم ورعاه أطال الله في الصحة والعافية واللطف من الله سبحانه وتعالى. Semoga kita selalu doakan guru kita, terutama Al-Habib Abbas bin Muhammad bin Salim bin Habib yang datang dari kota Trim, Al-Ghanna, Trim dan Terung Bayrah, Trim yang penuh dengan keberkahan, dari negeri beliau Jeddah Musharrafah, dari kota Makkah Al-Musharrafah, yang mudah-mudahan membawa keberkahan ke dalam majlis kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Da'ilullah bin Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Akhil Al-Fadil Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya, dan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan, para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, semua yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kita hadirkan di dalam hati kita, yang kita niatkan di dalam sanubari kita, dari keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah curahkan daripada keberkahan yang turun pada malam hari ini, dari rahmat yang turun, dari hidayah yang turun, dari maghfirah yang turun, dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita masih membahas di dalam ketaatan hati yang kemarin telah kita bahas minggu yang lalu tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada malam hari ini kita teruskan pengajian kita dengan wa ta'dhimu sya'airillahi ta'ala, dan mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata syiar adalah ma minal lubsi syiar, yang kelihatan nampak di depan dari pakaian itu namanya syiar. Wa ma batan yusamma jihad, yang di dalam namanya jihad, yang dekat kepada tubuh kita namanya jihad, yang luar dinamakan syiar. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran, hadis, zikir, ulama, aulia, semua daripada kandungan dari makna syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena kandungan dari biografi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa syukru ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata asyukur sarfun ni'am lima khuliqa min ajliha, menggunakan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Menjalankan semua kenikmatan-kenikmatan Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya syukur. Makna dari kata syukur dikatakan menggunakan semua kenikmatan-kenikmatan. Ini berat, kata Sayyidina, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi kepada Sayyidina Daud, ya Daud, idza arafta anna jami'an ni'am minni raditu anka bisyukr. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa seluruh kenikmatan-kenikmatan adalah dari aku, maka aku ridha dengan syukur dariku. Masalahnya kita ini belum mengerti, belum mengenal, belum paham bahwa kenikmatan-kenikmatan hakikatnya dari Allah. Masih kadang-kadang mengutamakan kita sendiri dirinya. Yang cerdas merasa dirinya cerdas, yang punya ilmu merasa dia menuntut ilmu yang bersusah payah, yang punya harta merasa dia yang berharta, dia yang cari rezekinya. Makanya sulit untuk dia memahami daripada makna syukur yang sebenarnya, apalagi menggunakannya kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ubayd bin Iyad, asyukur yahtaju ila syukur wa halumma jarra. Kata terima kasih kita itu masih perlu terima kasih berikutnya, dan terus begitu. Katakan oleh seorang syair, wa syakiruha yahtaju syukran bi syukriha wa kadzalika syukri yahtaju yushkaru. Orang yang bersyukur dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yahtaju syukran bi syukriha, dia perlu lagi untuk berterima kasih karena rasa syukurnya tadi. Wa kadzalika syukri yahtaju yushkaru. Begitu juga terima kasih di atas terima kasih kita, perlu lagi kepada terima kasih yang lainnya yang berikutnya. Gak ada henti-hentinya. Istighfaruna yahtaju ila istighfar, syukuruna yahtaju ila syukur, sabruna yahtaju ila sabar. Jadi katakan Sayyidat Rabi'atul Adawiyah, istighfarnya kita perlu kata istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tahu kalau masalah yang berkaitan dengan nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama nikmatul ijad, nikmat kita diadakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk di alam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan oleh orang tua kita, sampai kita dikasih nikmatul imdad, dikasih nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari air susu ibu kita terus diberikan kenikmatan-kenikmatan sampai kita tumbuh besar, sampai kita kenal
Bagaimana kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun otomatis kalau kita orang tua kita Islam, kita langsung masuk ke dalam agama Islam secara otomatis. Tapi kita pengenalan tentang Islam itu dimulai dengan pemahaman kita dari mulai umur tamyiz, kemudian sampai umur balik kita diajarkan semua tentang Islam. Ini yang paling sulit kita untuk mensyukuri. Kalau kita syukur dengan keislaman kita pada Allah hadap dulu kita, bukan dulu lagi sujud kita di atas bara api, tidak bisa membayar daripada kenikmatan Islam yang Allah anugerahkan ke dalam diri kita. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisa. Nahnu fi rawhin wa ra'ah wa huburin wa istira'ah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisa. Kita dalam kesenangan, kebahagiaan, keindahan. Seandainya Islam itu masuk ke dalam sanubari kita. Halat maknanya dakhala, sah dan dalam hati kita masuk nikmat Islam, dan benar-benar kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi kepada Sayyidina Daud, "Bila arafta anna jami'an ni'amihi raditu anka syukur." Kalau engkau sudah tahu semua kenikmatan itu datang dari aku semuanya, aku ridho dengan kata syukur kita. Dengan rasa syukurmu, aku ridho dengan mengenal semua nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dinamakan oleh para ulama syuhudun ni'mah a'zam min syukrin ni'mah. Syuhudul minnah a'zam min syukrin ni'mah. Menyaksikan semua anugerah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada kita hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita belum bisa melaksanakan tugas kita sesuai apa yang Allah ciptakan kita. Mata kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, telinga kita sesuai apa yang Allah kehendaki, mulut kita sesuai apa yang kehendaki, tangan kita, kaki kita, badan kita, semuanya mengikuti sesuai apa yang Allah kehendaki. Itu berat, makanya dikatakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar terus-terusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersyukur sekali, bukan hanya dengan sekali nikmat kita bersyukur, kita dinamakan orang yang syakur, tapi orang yang terus-terusan di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam seperti nikmat Islam wa ta'ah, seperti nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'ir ni'am, dan seluruh daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Was-sabru 'alal bala, dan sabar atas bala yang diberikan tadi sudah dikupas oleh Habib Alwi Abdurrahman Haji. Was-sabr imsakun nafs wa bahruha ala iltizam muqtada syar'i. Nahan nafsu dan melawan, mengekannya untuk melazimi menjalankan semua perintah-perintah syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita sudah bisa menekan kita punya hawa nafsu, baru dikatakan kita itu orang yang sabar. Dikatakan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa ma yurabbaha illa alladziina sabaru wa ma yurabbaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak bisa menjalani dakwah, karena ayat tersebut didulukan dengan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan idza bainaka wa bainahum adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Di dalam kita menjalani ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan mengajak orang pada yang lebih baik dari sekedar berdebat. Kalaupun kita dapati musuh kita yang ngeyel, yang menyusahi, kita jaga diri kita daripada kita merusak dengan kata-kata kotor,
menjaga tangan kita daripada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibawa oleh manhaj salafus shalih yang dinamakan manhaj salamah, hifdzul lisani minad dam wa hifdzul yadi minad dam. Menjaga kita punya lidah daripada mengotori omongan kotor, karena kita tidak terima dengan melawan lawan kita kalau kita anggap itu lawan. Dan tidak ada para ulama yang susahnya itu pengikutnya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari zamannya salafus shalih, imam-imam a'immatul madzhab, mereka akur semuanya yang bentrokan antara murid-muridnya. Makanya dia Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wa huwa syadul aswaq. Hati-hati kalian dengan pengikut-pengikut, apalagi pengikutnya orang-orang pasar, udah takut. Pakai urusannya. Sedikit kita ngomong dipahami salah, ada orang menyentuh omongannya, wah terima guru ada ngomongin, berantem dengan jangan terberat, yang ada salah paham yang lebih besar lagi. Padahal begitu. Rasulullah SAW mengatakan al-muslim man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi, al-muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang selamat orang muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Ini sabar, man sabar wafah. Orang yang sabar dia akan sukses, karena di dalam makna syukur dan sabar ini saling berkaitan dengan bertautan satu dengan yang lain. Orang sabar dengan taat dan ibadah kali dan bangun malam, berarti dia bersyukur dan nikmat Allah yang diberikan, waktu yang Allah berikan kepadanya. Dia pakai buat ibadah badannya, berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan, bertautan antara kata syukur dan kata sabar kata ulama. Adapun sabar bagi ulama, sabar atas musibah ada 300 derajat, sabar atas ketaatan ada 600 derajat, ada sabar atas nahan dari perbuatan yang maksiat, nah itu yang lebih dahsyat, 900 derajat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita dengan musibah aja. Makanya sebagian ulama Imam An-Nawawi mengatakan as-sabru tarkus syaqwa li ghairillah amma lillahi fala. Sabar itu meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, amma lillahi fala. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ayub minta Allah Subhanahu wa taala mengeluhkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri orang yang paling sabar. Allahumma inni ashku ilaika dhulfati wa qillat hilati wa hawani 'ala an-nas. Nabi sendiri mengeluhkan dirinya, ya Allah aku keluhkan kelemahan diri. Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah, tapi yang masalah kita banyak kesannya sama orang. Ini kita ngomong doang misalnya mah. Tapi kemarin udah nggak kuat nahan sakit gigi, ngomong itu udah nahan, udah nggak kuat nahan ini, baru dikasih sakit gigi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Betawi sakit gigi dan sakit yang lain ini. Sakit gigi aja begitu udah menurut kesah Allah Subhanahu wa taala, itu baru sekian yang kecil kasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sangat lemah. Kata Al-Qur'an halu dalam masa syar dia sudah kena yang enak, berontak manusia. Begitu ada di manusia, tapi manusia harus ditahan. Dia punya emosionalnya, nahan emosi itu, nahan hawa nafsu itu, mengekangnya, itulah yang dinamakan sabar. Kalau Imam Ghazali mengatakan imsakun nafs illa walayaniha, menahan nafsu ketika dia bergejolak, itu sabar. Sabar menahan nafsu ketika bergejolak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasfaqu inda sadaqatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Kalau benturan pertama dia nggak bisa nahan, ya, belum dikatakan dia sabar. Karena orang bala itu akan hilang dengan sendirinya di mururil ayyami wal awqat wal awan. Ya, ujian itu, bala itu akan, musibah itu akan dengan sendirinya, dengan berjalan waktu dia ringan. Tapi orang yang ketika dibenturin oleh Allah Subhanahu wa taala dia sabar, nah
itu yang dikategorikan sabar. Dan Rasulullah SAW ditanyakan Rasulullah SAW anil iman, Rasulullah SAW anil iman, qala was-sabr was-samahah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, iman itu semuanya sabar dan memaafkan orang. Kita bisa dua-duanya, sudah sempurna kita punya keimanan. Dan wasabru 'alal bala mithlul amrad, seperti penyakit-penyakit wal mihan dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali macam-macam permasalahan kehidupan, permasalahan yang datang dari luar, dari dalam diri sendiri, dari luar, dari orang muslim sendiri, dari orang kafir. Ujian-ujian banyak. Tadi sudah diceritakan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah SAW diterpa dengan berbagai macam bentuk ujian dan memang tidak ada yang bisa sabar dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah Muhammad, tahuilah wa ma sabruka illa billah. Sabar ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Uditu billahi ma lam yu'da ahad. Aku diuji untuk Allah, untuk bertahan posisi yang Allah ridhai, Allah senang, Allah cintai. Tak pernah orang lain yang seperti itu. Sampai-sampai kotoran sedang sujud Nabi taruh kotoran perut daripada unta di atas punggungnya Rasulullah. Ubah selah adalah ubah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada manusia yang kuat begitu. Hanya Rasulullah yang memberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala ujian-ujian. Wa mautil ahibbah, dan meninggalnya orang-orang yang dicintai. Tidak ada yang lebih kita cintai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh kullu musibatin dunaka jalan. Kullu musibatin dunaka jalan. Semua musibah selain engkau ya Rasulullah kecil. Ummu Harithah ketika perang anaknya meninggal, anak satu-satunya, dipesanin ke Rasulullah SAW, anakku ini mau perang ya Rasulullah bersamamu. Akhirnya meninggal anaknya di dalam medan peperangan. Betapa sedihnya. Ditanya Rasulullah, aina Rasulullah, aina Rasulullah, aina Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Ummu Harithah, anak-anakmu meninggal, aina Rasulullah. Hampir jadi wajah Rasulullah SAW dikatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin kajalan. Semua musibah selain engkau ya Rasulullah jalan. Ini yang harus kita benar-benar pegang. Tidak ada kalau kita belum berjumpa Rasulullah, cuma jadikan itu sebagai musibah terbesar kita. Kita udah berapa tahun di dalam majlis Rasulullah SAW, ingin dipandang oleh Rasulullah, ingin memandang Rasulullah SAW. Kalau kita belum dikasih juga, itu musibah terbesar kita. Dan yang terbesar lagi, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam alam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlil mal tasallutin nas, dan hilangnya harta dan hilang dan wa tasallutin nas, ujian dikuasai oleh orang. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayya bi rahmatika nastaghith wa min adabika nastajib. Allah na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatil dayn wa qahril rijal. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubika min qahril rijal. Tertunduk kepada orang, enggak tahu karena jabatannya, karena hartanya, karena segala-galanya. Akhirnya ikut dia. Orang-orang dunia biasanya begitu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, aku tahu orang itu pecinta dunia di taman lutihi di ahliha. Aku tahu orang itu suka dunia karena
bagaimana dia manjanya kepada orang. Manja seperti apa? Seperti kucing taman lucu. Manja membohongi. Kucing kan juga membohongi. Ada tuannya lu manja, ada tuan disikat dulu banyak dia. Begitu juga orang-orang dunia di depan orangnya, baik banget. Di belakangnya kalau ngomongin, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mendadal dari yang diminah, dah berfungsi ini." Orang yang rendahin dirinya di pandangan orang kaya, hilang 2/3 daripada agama. Maksudnya dia tunduk, dipatuh, dihinain diri, rendahin diri. Orang yang punya sesuatu di hadapan Allah yang kecil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang. Kita mesti jadi hamba Allah yang benar-benar tahu bagaimana menampakkan diri kita dengan tadi bersyukur kepada Allah, sabar dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam ujian. Kemudian Imam Ahmad bin Zaid mengatakan wasabru 'ala ta'ah wasabru 'ala al-ma'asi. Sabar di atas ketaatan kita dan sabar atas dari kemaksiatan kita. InsyaAllah waktu yang akan datang kita akan teruskan. Sebenarnya kita juga menghafalkan tentang guru kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, dengan doa beliau, dengan pandangan beliau, menambahkan ilmu kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan ilmu kita, dengan kemanfaatan ilmu kita, dijaga diri kita dari segala macam-macam penyakit hati, dan disempurnakan ibadah kita dengan ketaatan hati. Amin ya rabbal alamin. Hada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliluna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa radikal akbar jalil ma'na bihi fi kulli akhbari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad Aqqas bin Muhammad bin Salim Habib bin Syekh Bakar bin Salim, apa Allah betul hayat syarifah wa nafa Allah bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Guru kita untuk kita Habib Mahsin bin Aidrus Al-Hamid, kita doakan diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Ahmad Al-Aidrus diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Muhammad Al-Badr Al-Atas diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Ja'far bin Muhammad Badr Al-Atas diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan semua jemaah yang hadir bersama kita semua mendapatkan bagian besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita panjang umur, sehat afiat di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang insyaallah guru kita Habib Aqqas menjadi keberkahan untuk kita, penyebab turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang kita bahas di minggu yang lalu, di mana di dalam kehidupan kita memiliki pilihan, ada dunia, ada akhirat. Maknanya dari pemilihan tersebut adalah kita menentukan jalan kita untuk bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ada asyir ila Allah, kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pilih? Jika kita ingin berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memilih akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia di mana kita hidup di dunia tidak akan kekal. Kita semua pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kekal adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia, lebih baik, lebih indah daripada dunia. Maka dari itu awal langkah dalam menjalani kehidupan ini ialah kita memilih
Kemudian apa langkah berikutnya? Memasang niat. Kita memasang niat agar kita bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang mungkin sebelumnya tadinya jauh dari Allah, lalai dari Allah. Maka pasanglah niat untuk kita berhijrah kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya amal, ibadah, perbuatan, apapun yang kita lakukan itu tergantung, terikat daripada niatnya. Jika kita melakukannya niat karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amal tersebut benar-benar tulus karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Namun, jika kita melakukan sesuatu berhijrah, mengharapkan dunia yang ingin kita dapati atau mengharapkan perempuan yang ingin kita nikahkan, maka hijrahnya akan tercatat seperti yang apa dia niatkan. Maka dari itu ketika kita berhijrah, Nabi SAW menggambarkan masalah niat ini di dalam gambaran hijrah, perpindahan. Tapi maknanya bukan hanya khusus dengan hijrah, tapi secara umum. Dalam setiap amal perbuatan pasti dibutuhkan niat. Wasailul a'mal la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlis. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam suratnya mengatakan, seluruh amal perbuatan tidaklah akan diterima kecuali yang diisi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita niatkan nih? Ketika kita berubah, ketika kita melakukan sesuatu apapun dalam kehidupan, apalagi kalau berbicara ibadah, niat itu salah satu kewajiban di dalam beribadah. Mau wudu harus dengan niat, mau sholat harus dengan niat, mau zakat niat, mau puasa niat, mau haji niat. Semua diharuskan dengan yang namanya niat. Tidak akan diterima suatu perbuatan tanpa niat. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita bersedekah, amal bersih sedekah nggak harus dengan niat, tapi dengan keikhlasan di dalam bersedekahnya. Nah, niat ini hal yang paling penting, dan niat ini yang menentukan kita berbuat baik atau berbuat buruk. Dari niatnya. Bahkan nggak dilihat perbuatannya. Niat ini yang menjadi patokan bagaimana kita dalam melakukan sesuatu, apakah ini baik ataukah ini buruk. Niat itu yang menentukan. Kalau kita melakukan sesuatu jika niatnya baik, maka perbuatannya itu akan baik. Jika kita melakukan sesuatu niatnya buruk, maka perbuatan itu akan buruk walaupun gambarannya baik, walaupun gambarannya indah. Sebagaimana gambarannya, kalau ada orang melakukan sesuatu yang baik tapi niatnya jadi buruk, akhirnya amalnya, ibadahnya jadi buruk. Ya, orang yang niatnya lihat, belum melakukan sesuatu supaya pamer orang lihat, ini jadi buruk. Karena apa? Karena niat. Padahal amalnya gambarannya baik. Sholat sama, sholat yang satu dengan sholat yang dua sama, gambarannya sholat. Tapi yang satu dapat kemuliaan, yang satu enggak. Kenapa? Karena yang satu niatnya supaya dilihat orang. Sampai pernah dulu ada datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa fulan bin fulan meninggal dunia dalam keadaan jihad, perang di jalan Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Orang-orang dulu sahabat kami itu mau jihad itu izin dulu sama Nabi Muhammad. Izin dulu sama Rasulullah ikut perang, izin pulang perang, izin, dan setelah perang kalau dia meninggal ditanya sama Rasulullah, apakah diterima syahidan? Kalau zaman sekarang orang banyak ya jihad tapi wala izin sama siapa izin? Nah izin siapa? Nah izin dari Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW bilang fulan bin fulan dia.
meninggal dunia tapi tidak mati syahid. Kenapa? Karena dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia berperang dengan pedangnya karena supaya dibilang sama orang dia ini seorang yang pemberani. Akhirnya apa? Karena niatnya, padahal amalan yang begitu besar menjadi hancur karena dia memiliki niat yang buruk. Makanya tanamkan niat yang baik, seperti kita yang hadir di majelis ini, tanamkan niat yang baik, tanamkan dalam hati niat-niat kita yang banyak. Dulu waktu kita hadir di Hadramaut, di Darul Mustafa belajar, kalau ada satu nggak hadir ditanya kenapa nggak hadir, sakit. Oh, pengajian nggak hadir, sakit. Terus lagi besoknya lagi nggak hadir lagi, kenapa? Masih sakit. Besoknya lagi 3 hari nggak hadir, masih sakit. Disuruh sama guru kita turun, suruh hadir. Suruh hadir, betul ini yang disyifa. Hadir dia niat minta sama Allah biar disehatin semua. Nah, hadir dengan majelis ilmu juga niatnya bukan tidak ikhlas karena Allah menuntut ilmu, cari ilmu, minta keberkahan, betul. Tapi masih banyak nikmat dan niat yang lebih luas lagi yang belum pernah kita niatkan. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu, niatnya yang banyak. Ya, yang urusan dunia, urusan akhirat kita niatkan, kita tanami, tapi yang baik. Jangan dari awal mula mau ngaji ilmu niatnya udah gak baik. Nanti kalau ngaji mau ketemu sama fulana, ketemu sama siapa ini, ketemuan berduaan atau apa dan lain sebagainya, ini udah niatnya udah benar. Jangan harapin pahala yang seperti itu. Jangan harapin keberkahan yang seperti itu. Tapi pasang niat kita yang baik ketika kita hadir di majelis ilmu. Pasang wawasan kita yang luas. Duduk sama orang soleh, mengharapkan pandangannya orang soleh. Biar masuk ke hati kita tuh pandangannya guru-guru kita semua. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah keadaan kita menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Apa? Dengan apa? Dengan niat. Tapi kalau kita nggak pasang niat, ya hadir-hadir aja duduk biasa, setiap minggu kita duduk, tapi lah hasil lah, nggak ada perubahan, nggak ada apa. Karena kita sebelumnya nggak pernah pasangin niat. Wasahihin niat qabla. Maka benarkanlah, perbaikilah niat, kata Imam Ibn Ruslan. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, perbagus dulu niat kita, perindah niat kita. Karena kalau niat diperindah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan. Makanya sering kita dengarkan satu hadis Rasulullah SAW, niatul mar'u khairun min amal. Niatnya seseorang itu bahkan lebih baik dari perbuatan. Niat yang seperti apa yang lebih baik? Yang kalau niatnya bagus, niatnya baik. Contoh, mau berangkat ngaji, ya, mau berangkat ngaji udah keluarin motor, udah pakai jaketnya, udah siap mau ngaji. Subhanallah, hujan besar, hujan angin, bisa nggak jalan? Susah ya, hujan besar, hujan angin. Kita kalau bawa motor tuh belum jalan sedikit, kitanya mendorong, angin. Bisa nggak nyampe pengajian ya? Enggak, tapi dengan niatnya dia ikhlas, Allah kasih pahala seperti dia menghadiri. Bahkan kadang kita dapat ada orang dia nggak hadir di majelis, tapi hatinya dalam niatnya pengen hadir di majelis dan rasa penyesalan yang besar. Kenapa nggak hadir di majelis? Kenapa nggak duduk di majelis? Kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak ibadah? Dengan kehadiran hatinya seperti itu bisa dia dapatin lebih dari orang yang hadir di majelis. Karena terkadang ada orang hadir di majelis, duduk paling depan, tapi hatinya nggak hadir di dalam majelis. Makanya banyak yang dapatin kemuliaan kalau kita merasa dengan hati, dengannya. Sampai pernah dikisahkan ada satu Bani Israil, nggak punya apa-apa dia, tidur di atas tumpukan pasir. Dia ada kawanannya miskin, susah, nggak ada makanan, nggak ada. Dia tertidur di atas pasir, dalam hatinya ternyata bilang, kalau ini pasir makanan, saya akan berikan pasir makanan ini semua untuk orang-orang yang susah. Padahal dia cuma niat dalam hati dan berandai. Apa yang terjadi? Ternyata mereka sudah catat amalnya, seakan-akan dia bersedekah seperti tumpukan pasir, gunungan pasir. Dicatat sama Allah, jadi amal soleh buat dia. Padahal dia nggak bersedekah seperti itu, tapi dia catat. Kenapa? Karena hatinya yang tulus ikhlas, dia pasang niat yang baik.
Kita kalau pasang niat yang baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemuliaan. Dan di lain daripada niat kita beramal, jangan lupa jalankan amal tersebut bertepatan dengan apa saja yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad. Kita sudah pasang niat ya mau melakukan sesuatu, jalankan amal tersebut apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah, yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak keistimewaan dan kemuliaan ketika kita melakukan sesuatu yang memang hal tersebut sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kita bahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur serta ini biar bersih jadinya. Jadi jamaahnya penasaran. Kenapa kali lagi sekarang ya? Biar minggu besok datang lagi. Benar nggak? Ya biar minggu besok ngaji lagi InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Berikan kita kesehatan akhir dan dibenarkan niat kita, diperbagus niat kita, diperindah niat kita. Qul jami'an ya Allah 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 ya
saya mohon maaf. Amal fakir haji senang di hari malam bila kita lama bersolat. Sami menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله تعدل بالسماوات والأرض كلها، فمن أعطاه الله لا إله إلا الله ربح الدنيا والآخرة. Kata la ilaha illallah lebih mulia daripada dunia dan langit-langitnya dan bumi-bumi semuanya. أخبرت أن النبي لا إله إلا الله. Akhirnya dikatakan para nabi-nabi itu la ilaha illallah. Man kana akhir dunia la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang yang akhir katanya itu la ilaha illallah. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. Mudah-mudahan kita menjadi la ilaha illallah. أتذكر حديث أن أحد يوزن له حسناته وسيئاته فترجح سيئاته على حسناته، فرب العزة والجلال يقول لهم لو شفتوا بأي حسنة منا أو منا وربنا أعلم، فالملائكة يقولوا أي حسنة فلا يلاقوا أي حسنة، يقول رب ما وجدنا هذا الشيء. وبينما الملائكة يهمون باخذي إلى جهنم والعياذ بالله إلا ورقة صغيرة تنزل كذا أو تحطها في ميزان الحسنات ترجع في ميزان الحسنات فيتفاق إذا فعل لا إله إلا الله. Seorang pernah diriwayatkan bahwa ditimbang amal ibadah hasanatnya dan keburukan-keburukan kemaksiatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada hasanatnya. Dicari-cari jalan, dapatkan satu tulisan di satu kertas, tulisan la ilaha illallah, kemudian ditaruh diletakkan dicatat di amal ibadahnya, maka melebihi daripada beratnya timbangan dari keburukan-keburukan dengan kata la ilaha illallah. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الله إن شاء الله أنا لا بتذكركم بلفظ الجلال لا إله إلا الله، لكن أعطوها حقها. قالوا ما حق يا رسول الله امتثال أمر الله واجتناب نواهيه. الله يحققنا بالحق إن شاء الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد على الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولقد أشرت بنعت من أوصاه تحيي القلوب وتهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء، لكن حبا في السرعين قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بمودتها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد
المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حقنا وحبال من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالب الأوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بناء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصحى عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوان بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم تقبل هذه الدعوة وحيي بالإجابات وبارك اللهم في الحاضرين والحاضرات واعطنا يا الله من خيرك والخيرات نسألك الله يا الله نسألك يا الله نسألك الله أن تقبل سعينا وأن تقبل مجلسنا ولا تجعل مجلسنا هذا أحدا إلا غفرت له ذنبه يا رب ولا تجعل مجلسنا هذا يا رب أحدا إلا غفرت ذنبه وسترت عيبه وزودت كل بالتقوى يا رب. اللهم زودنا بالتقوى منك يا الله. اللهم كافة الحاضرين أعط جميع الحاضرين ما أنبلوه وما طلبوه وما رجوه من دينهم ودنياهم وأخراهم عاشوا يا الله يا الله يا الله يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه يا من ليس لنا غيره إله انظر بعين الرحمة إلينا واقبل كل الكريم علينا وعلمنا نصف جميع وافعلنا ما أنت أهل منك والتقوى والمغفرة. اللهم لا تعذب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شقيا إلا سعدته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا قسمته ولا مظلوما إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خطأ فهربا ولا تصل لك وأنت على رضاك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمة إنك رحمة من سواك واجعلنا من توجه ولاك. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم إنك مقتدر وما تشاء من أمر يكون. أسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك ونتوسلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف قلوبنا وتصلح قلوبنا وبلدنا وتنور بصرنا وبصيرنا وتعطينا ما أملنا وما طلبنا وما رجونا من مرضينا ودنيانا وأخرانا ومعاشنا ومعدنا واحفظ الدروس وسائر بلاد المسلمين شاركنا ورمضان واعطي جميع مرضانا وعاف مبتلانا واصلحنا واصلح وعجل لنا الله العلم الواسعه الشاسعه النافعه الوهبيه الدنيا
والمشاهد بالصواب الهنية وخلق اللهم بخلق أسنة الحسنى ورحمة جمع الجمهور على مطلب الأسنة وترقنا يا رب يا الله عمل يدينا كل خير واجعلنا من أهل الخير ووفقنا لكل خير وبلعنا كل مسلم وغير وطول أعمارنا في خير وطاعة وعافية واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا أوصيك آخر كلام الدنيا بعد قولنا لا إله إلا الله اللهم حقنا بحق لا إله إلا الله وادخلنا في ذلك أهل لا إله إلا الله واجعلنا من أهل لا إله وعلى النيات وبلغ النيات وصلاح كسر النيات وصلاح الذريات وصلاح الأولاد والبنات يا الله وافتح الجميع فتوح العربين وفقها يوم في الدين وعلمنا التوحيد إلى سواء السبيل على هذه النية وعلى صالح بالجملة يا رب بالجملة يا رب الجناحات كلها مرضية الدينية والدنيوية والبرزخية والأخروية يا خير الحرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا وتب علينا توبة أسير كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Yang hadir jangan ada yang maju agak tos tak kuat badannya, jangan ada yang maju, yang selama lihat saja insyaallah semua keberkahannya diberikan Allah SWT. نحن واقفون ان شاء الله ساعين تنظر الينا هلا يلا بنظره من العين الرحيمه تداوي كل ما بنا من الرب السقيم. Ada apa juga kita pandang beliau insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. يكون حاصل ان شاء الله لا شك حاشا الذين اعطى نرجع وليه ثانيه حاشا مولانا سيدنا جميعا كلكم ان شاء الله ما بخير الله حدكم ابدا ان شاء الله تعالى ان شاء الله semuanya dapat bagian yang sangat Dimohon kepada jamaah untuk tidak bersalaman, berikan jalan bagi dewan guru kita dan juga para tamu yang hadir malam hari ini. Terima kasih.